Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan nilai tetapan kecepatan absorpsi atau KA dengan metode Wagner-Nelson. Teman-teman sekalian, jika teman-teman melihat di video pembelajaran yang lain, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana eh, menghitung nilai KA dengan metode yang lain, yaitu dengan metode residual. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan perhitungan dengan metode yang lain, yaitu dengan metode Wagner-Nelson. Baik, ini adalah dua gambar ya. Ada dua gambar kurva hubungan antara waktu dan jumlah obat di dalam tubuh. Ya, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y adalah jumlah obat di dalam tubuh. Maka yang membedakan adalah kalau teman-teman melihat di sini adalah di yang gambar kiri, Anda lihat skalanya adalah skala linear ya. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Sumbu X-nya juga linear, ya sehingga ini dua-duanya linear. Tapi pada gambar yang kanan Anda lihat sumbu X-nya linear, tapi pada sumbu Y-nya adalah logaritmik. Ya, sumbu Y-nya adalah logaritmik. Sehingga ini disebut sebagai kurva dengan skala semi logaritmik karena satunya linear, satunya logaritmik sehingga disebut sebagai kurva semi logaritmik. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah nanti dengan metode Wagner-Nelson kita mencoba melihat garis ini teman-teman sekalian ya, drug remaining to be absorbed, jumlah obat yang masih harus diabsorpsi atau sisa obat yang harus diabsorpsi. Maka ketika garis ini ya, garis linear ini itu terbentuk ya dalam kertas semi logaritmik seperti ini, maka obat tersebut mengikuti kinetika orde pertama. Tapi jika gambar ini ya terbentuk dengan atau pada kertas yang sumbu Y-nya adalah skalanya linear seperti pada skala ini ya. Ya, jadi skalanya ini tapi gambarnya ini. Maka dia masuk atau dikategorikan atau mengikuti ya kinetika orde ke-0 ya, kinetika orde ke-0. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini ya, Anda lihat di sini kita pakai yang sini ya, yang kinetika orde 1. Ini ada jumlah obat ya, yang ini ya, yang ini adalah jumlah obat di dalam tubuh ya, di dalam darah ya, jumlah obat yang di dalam darah yang kemudian kita ukur konsentrasi obatnya. Ya, kemudian ini adalah jumlah obat excreted unchanged ya. Kalau Anda mengikuti pembelajaran mengenai ekskresi atau eliminasi obat, itu ada namanya obat yang kemudian diekskresikan tidak berubah. Artinya apa? Dia tidak di metabolisme. Kemudian yang atasnya cumulative drug eliminated. Kenapa kok lebih tinggi? Karena ya bisa jadi ini sama, bisa jadi lebih tinggi. Ya, ketika dia lebih tinggi berarti ada obat yang excreted unchanged, tapi ada obat yang excreted yang change, yang dia mengalami metabolisme. Ya, sehingga ketika diekskresikan sudah dalam bentuk yang berubah. Ya, sehingga yang ini adalah drug yang unchanged plus drug excreted yang change. Ya, unchanged sama yang change. Kemudian yang ini adalah kumulatif drug yang diabsorpsi. Kumulatif drug yang diabsorpsi ya. Mestinya pada satu titik nanti jumlah obat yang diabsorpsi dengan jumlah obat yang dieliminasikan itu adalah sama. Itu adalah sama. Ya, nanti tergantung bioavailabilitas obat ya. Kalau kita anggap misalnya bioavailabilitasnya 1, maka jumlah obat yang terabsorpsi ya dengan jumlah obat bukan begitu ya, maaf. Jadi kumulatif terabsorpsi adalah jumlah obat yang diabsorpsi. Ya, maka jumlah obat yang diabsorpsi ya mestinya nanti ya pada suatu titik ya dia akan sama dengan kumulatif obat yang dieliminasi. Ya, kapan samanya ya tergantung eliminasi obat ya, tergantung eliminasi obat, tergantung dosis obat, tergantung tahapan kecepatan eliminasi obat, tergantung half life obat, tergantung pendosian obat ya, kumulatif drug absorpsinya
tergantung juga nanti Ka absorpsi. Kalau misalnya, kumulatif apa, half life obatnya yang setengah eliminasinya lama, maka nanti dia membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian mencapai lebih lama untuk mencapai titik pertemuan ini. Oke. Oke, ini, ininya apa, teman-teman sekalian, logikanya. Jika obat diberikan per oral dengan dosis DPO, ya kita tahu bahwa Ka adalah tetapan kecepatan absorpsi ya, parameter farmakokinetik primer, yang digunakan untuk mengkuantifikasi proses absorpsi, ya, di mana, ekstravaskuler ya, pemberian obat secara ekstravaskuler ya. Sebagai contoh, obat diberikan secara per oral, maka dosisnya adalah ya dosis per oral, maka jumlah obat, eee, yang berada di dalam tubuh ya, artinya di dalam darah sebenarnya, dalam tubuh itu di dalam darah yang kita ambil, apa namanya, konsentrasi obatnya, kemudian di dalam gastrointestinal ya, gastrointestinal dan dalam urin itu mengikuti persamaan ini. Tentu saja ya kita, nanti kalau lebih advance lagi tentu saja dalam tubuh itu ya ada dalam darah, tapi juga ada yang tergantung distribusi obatnya. Jadi dia, distribusi obatnya tidak tidak apa namanya, posisinya tidak banyak berada dalam darah, maka, eee, nanti konsentrasi obat di dalam darah juga apa namanya, tidak tidak apa namanya, tidak menggambarkan konsentrasi dalam tubuh secara total ya. Ini kita asumsikan aja. Kita asumsikan bahwa, dalam tubuh itu yang lebih mudah ketika obat tersebut ada di dalam darah, sehingga, semuanya dalam darah. Itu maka dosis yang oral itu sama dengan dosis yang ada di gastrointestinal. Artinya apa? Ini obat belum terabsorpsi, kemudian obat yang sudah diabsorpsi dan ada di dalam darah, ya atau di dalam tempat lain ya. Misalnya dia distribusinya ke jantung, ke apa namanya, otot, ke tulang, maka ini masuk ke sini. Kemudian ditambah obat yang sudah sudah diekskresikan di urin ya, DU ya. Apa namanya, jumlah obat di dalam urin, maka totalnya seperti ini. Maka misalnya ini 1000, di waktu-waktu awal misalnya obat, belum diabsorpsi, maka masih banyak di gastrointestinal, misalnya ini 900. Ya yang sudah di, darah misalnya 100, maka 900, 100 belum ada yang diekskresikan. Ya semakin lama, ya yang di GI semakin kecil, ya kemudian yang DB semakin banyak, DU juga semakin banyak. Kemudian ini semakin kecil lagi, ini nanti semakin kecil lagi, ini semakin banyak lagi, ya karena obat semakin lama semakin, dieliminasi atau diekskresikan. Ya ingat ya eliminasi itu, metabolisme dan ekskresi. Oke, maka perhitungannya adalah jika obat yang terabsorpsi ya, ini jumlah obat yang terabsorpsi itu sama dengan DB plus DU ya ini ya, obat dalam tubuh, B itu body ya, body. Body, U itu urin ya, urine. Dan jumlah obat yang terabsorpsi sampai waktu tak terhingga itu AB waktu tak terhingga, ya perhatikan lagi jumlah obat yang terabsorpsi ini dan jumlah obat yang terabsorpsi pada waktu tak terhingga adalah AB tak terhingga, maka fraksi obat yang terabsorpsi menjadi AB per AB tak terhingga. Betul ya? Karena jumlah obat yang terabsorpsi pada waktu tak terhingga itu kan sebenarnya semuanya terabsorpsi ya. Ya, jumlah obat yang terabsorpsi pada waktu tertinggi itu kan sama dengan jumlah total semuanya waktu obat tak terabsorpsi. Jumlah obat yang terabsorpsi total itu kan tak terhingga, waktu tak terhingga. Maka fraksi obat yang terabsorpsi, fraksi itu artinya apa? Bagian. Ya, bagian obat yang sudah terabsorpsi adalah ya AB dibagi totalnya, ya kan? Ya, fraksi kan 100% paling tinggi ya. Ya, atau 1. Ya, kalau pakai persentase 100%, kalau tidak pakai persen, maka fraksinya kan 1. Ya, kalau apa namanya, fraksi obat yang terabsorpsi itu tinggi, artinya ya dia mendekati 1. Ya, jadi fraksi itu kan antara 0 sampai 1 ya. Antara 0 sampai 1. Maka kalau misalnya fraksi obat yang terabsorpsi itu semakin besar, ya, maka nilai AB itu semakin mendekati AB tak terhingga. Atau nilai ini menjadi semakin mendekati 1. Betul ya? Misalnya, ketika AB tak terhingganya 1000 misalnya, maka ketika AB-nya 900,
ya maka 900 plus 1000 sama dengan 90% atau 0,9. Berarti fraksi obat yang terabsorpsi sama dengan 0,9. Tetapi misalnya di awal-awal, ya ini misalnya masih sedikit ya, misalnya tadi ini 1000, ya nanti pada waktu tadinya 1000, tapi sekarang misalnya waktunya masih awal gitu ya, masih setelah pemberian, maka misalnya 100, nah 100 bagi 1000 sama dengan 0,1. Maka fraksi obat yang terabsorpsi menjadi 0,1. Maka kalau kita lanjutkan di kalimat ini, fraksi obat yang tidak terabsorpsi adalah tentu saja 1 dikurangi, ya sekali lagi fraksi paling besar adalah 1. Ya, maka kalau yang diabsorpsi itu ini, maka yang tidak atau belum diabsorpsi ya 1 dikurangi ini. Ya, maka misalnya ininya fraksi obat yang terabsorpsi ya misalnya 0,9, maka fraksi obat yang tidak terabsorpsi 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1 atau fraksi yang tidak terabsorpsi kecil. Tetapi sebaliknya kalau yang terabsorpsi itu kecil, misalnya 0,1 di sini, 0,1, maka yang tidak terabsorpsi menjadi besar karena 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Itu ya. Oke. Kemudian jumlah obat yang diekskresi ke dalam urin pada tiap waktu ini rumusnya adalah K kali VD. K kali VD dikali AUC pada waktu 0 sampai T. Ingat ya, K kali VD AUC 0 sampai T. Kita akan gunakan persamaan ini di persamaan berikutnya. Lihat. Oke. Sementara itu, jumlah obat di dalam tubuh, DB kalau tadi DU ya. Ya, DU-nya adalah ini DU ya. Ini adalah DU, sementara ini adalah DB. Kita lihat AB sama dengan DB plus DU. Ya, DB-nya ini CTVD, DU-nya ini adalah ini dari persamaan yang sebelumnya. Oke, setelah sekian lama, setelah pemberian obat, yaitu pada waktu T tak terhingga, maka kadar obat di dalam darah ya semakin lama ya menjadi sangat kecil. Kenapa? Karena sudah dieliminasi. Atau kita bisa bilang mendekati 0. Jadi CT sama dengan 0 ketika T sama dengan tidak terhingga. Maka jumlah obat yang terabsorpsi ya, jumlah obat yang terabsorpsi menjadi ketika AB yang tak terhingga ya, maka CT-nya sama dengan 0. Ini CT sama dengan 0, ini 0, maka tinggal jumlah obat di dalam urin saja. Ya, K kali VD ya, AUC 0 sampai terhingga. Sehingga pada waktu tak terhingga ya jumlah obat yang terabsorpsi itu hanya adalah obat yang hanya ada di urin saja. Oke? Sehingga fraksi obat yang terabsorpsi ya ini ya AB dibagi AB tak terhingga diperoleh dengan ya ini fraksi obat yang terabsorpsi dulu ya, AB per AB terhingga itu kan tadi ya. AB per AB tak terhingga adalah yang terabsorpsi ya, obat yang terabsorpsi. Itu diperoleh dengan menggabungkan dua persamaan di atas, ini kita gabungkan AB per AB tak terhingga ya. Ini kita gabungkan. Kemudian VD-nya dicoret ya. VD-nya dicoret ya, VD-nya dicoret maka akan muncul persamaan ini. Ya CT ya VD-nya kita hilangkan ya. VD kita hilangkan, semuanya VD hilang, VD hilang, VD di sini hilang, maka tinggal CT plus KAUC 0 sampai T dibagi KAUC 0 sampai tak terhingga. Ini menjadi obat yang diabsorpsi. Ya, yang diabsorpsi. Dengan demikian, kalau yang tidak terabsorpsi maka 1 min AB per AB tak terhingga. 1 min AB per AB tak terhingga. Oke, 1 AB per AB tak terhingga itu kita tuliskan sebagai persamaan A. Kenapa kita perlu membuat seperti ini? Nanti kita akan menggunakan ini ya. AB itu sama dengan CT plus ini AB tak terhingga sama ini untuk membuat ya, untuk membuat grafiknya. Nanti kita lihat. Ya, jadi angka-angka ini persamaan ini nanti kita gunakan untuk membuat grafiknya. Oke, di lain pihak jumlah obat yang tersisa, kita lupakan dulu, bukan lupakan, kita simpan dulu yang tadi, kemudian kita bahas yang lain dulu. Jumlah obat yang tersisa di dalam gastrointestinal ya pada tiap saat adalah ini persamaan biasa, ini OD1 biasa. Jumlah obat
yang ada dalam gastrointestinal sama dengan jumlah obat yang di oral ya dikali pangkat min KAT. Artinya apa? Jumlah obat yang ada di gastrointestinal itu sama dengan dosis awalnya berapa, ya dosis awalnya berapa, kemudian dikali pangkat min KAT. Jadi apa namanya tergantung nilai KA-nya. Lah ini nanti akan kita gunakan, ya. KA ini untuk apa namanya menjadi persamaan regresi linear. Maka teman-teman kalian, fraksi obat yang tersisa pada tempat absorpsi atau belum terabsorpsi adalah, Anda lihat sini, ya. Ini DGI itu adalah obat yang ada di gastro. Ini adalah obat yang kita berikan. Ya, obat yang ada di gastro, ini adalah obat yang kita berikan. Ini dibagi ini, DGI dibagi DPO, ya, ini adalah masih ada di lambung kita, di usus kita, ya, di saluran pencernaan kita, dibagi dengan jumlah obat dosisnya, maka itu sebenarnya apa? Maka itu adalah sebenarnya obat yang tersisa. Oke? Jadi DGI per DPO itu pada dasarnya adalah obat yang belum diabsorpsi. Ya kan? Ya misalnya jumlah yang masih ada di DPO-nya 1000 misalnya. Yang masih ada di gastro 200. Maka 200 bagi 1000 sama dengan 20% atau 0,2. Jadi fraksi obat yang tersisa 0,2. Ya. Kalau di awal-awal misalnya DGI-nya misalnya DPO-nya 1000. Ya, kemudian DGI-nya 950. Maka 0,95. Jadi ketika di awal-awal itu ya fraksi obat pada tempat absorpsi atau dengan kata lain obat yang belum terabsorpsi itu 0,95 fraksinya. Ya, kenapa kita bicara ini? Karena ini sama. Maka ini katakannya sama, Anda lihat nih. Fraksi obat yang tersisa pada tempat absorpsi. Fraksi obat yang tersisa pada tempat absorpsi itu sama. Ya, kita lihat di sebelumnya dengan fraksi obat yang tidak atau belum terabsorpsi. Ya, ini jadi makanya kita sebut sebagai persamaan. Di sini fraksi obat yang tidak terabsorpsi atau belum terabsorpsi itu sama dengan persamaan ini. Fraksi obat yang tersisa pada tempat absorpsi atau belum terabsorpsi. Jadi persamaan A sama dengan persamaan B karena dua-duanya menyatakan bahwa mereka adalah fraksi obat yang tersisa pada tempat absorpsi. Jadi kita rubah DGI per DPO karena DGI per DPO adalah fraksi obat yang tersisa. Ya ini sederhana saja, DGI per DPO ke sini, maka sama dengan E pangkat min KA kali T. Maka persamaan A dan persamaan B itu sama ya. Maka kita lihat saja, ya 1 min AB per AB tak terhingga, ya, sama dengan, ya ini DGI DPO sama dengan ini, maka DGI DPO-nya kita tidak ikutkan, sama E pangkat min KAT. Jika kedua sisi dikalikan log, maka diperoleh log ini ya sama dengan min KAT per 2,303. Ini bisa kita kalikan juga dengan ln ya, logaritma natural. Kalau ini dikalikan ln ya, maka ini jadi ln dan ininya kalau dikalikan ln di kiri, maka di kanannya min KAT tanpa 2,303. Kalau dua-duanya dikalikan ln, tapi kalau ini dikalikan log jadi seperti ini. Oke, maka caranya gini. Pertama, ya buat grafik antara log kadar obat dalam darah terhadap waktu. Kemudian kedua, tentukan harga K dari slope fase terminal, ya. Dan slope-nya adalah minus K per 2,303. Maksud dari dua prosedur nomor 1 dan 2 adalah seperti ini, oke. Ya, ini datanya, ada data waktu, kemudian ini data konsentrasi, ya. Maka Anda seperti di contoh residual juga ya, kita sudah tahu bagaimana menentukan nilai K eliminasi. Jadi yang pertama kita cari adalah K eliminasi. Kenapa? Karena dalam persamaan nanti kita ketemu K eliminasi. Ya ini ada K eliminasi di sini. Ini ada K eliminasi sehingga kita perlu menghitung K eliminasi. K eliminasi. Jadi K di sini adalah K eliminasi. Ya, caranya gimana? Ya, caranya sederhana aja. Anda ambil 5 titik di bawah ya, yang sudah menggambarkan fase eliminasi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
T-nya adalah apa namanya X ya, yang Anda masukkan ini X, kemudian Y-nya adalah log dari ini. Ya log 1,2, log 0,81, log 0,54 dan seterusnya. Kemudian Anda masukkan ke dalam kalkulator atau perhitungan, ya bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan komputer sehingga diperoleh persamaan apa namanya nilai slope-nya atau nilai B-nya adalah nilai K itu. Ya, nilai K. Tergantung kalau Anda pakai log berarti K per 2,303, tapi kalau ininya Anda pakainya len, ya, len 1,2, len 0,01, maka nilai K-nya adalah nilai B-nya itu sendiri. Ya, nilai K-nya adalah nilai B-nya itu sendiri. Ya, caranya gitu. Ya, kita perlu nilai K. Ini kita sudah apa namanya hitungkan dan nilai K-nya adalah 0,1 per jam. Ya, karena satuannya adalah jam, maka K-nya eliminasi ya. 0,1 jam diperoleh dari T sama dengan 10 jam. Oh, hitung dari sini sampai 48 ya, dari T10 sampai T48 ya. Jadi ini X, ini Y. Y-nya tapi harus Anda log atau len kan. Ya, kemudian masukkan ke persamaan regresi linear. Oke. Kemudian berikutnya hitung nilai AUC pada tiap-tiap segmen, isikan pada kolom ketiga. Oke, prosedur berikutnya adalah nilai AUC. Nilai AUC, ya kenapa kita perlu AUC? Karena Anda lihat di rumusnya, ya nanti kita perlu AUC. Nih, ya jadi AB dikurangi AB per AB tak terhingga, ya ini ya AB per AB terhingga, sini ada nilai AUC. Ya ada AUC 0 sampai T, ada AUC 0 sampai tak terhingga, sehingga kita perlu menghitung AUC. Kita lihat caranya gimana? Caranya mudah saja. Kita menggunakan apa namanya rumus trapezoid, ya rumus trapezoid. Ya mungkin di video yang lain atau di materi yang lain Anda akan diajari bagaimana menghitung AUC. Tapi sederhana sekali sebenarnya. Misalnya gini, pada titik ini, ya pada titik ini caranya adalah rumus trapezoid itu apa sih? Setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Maka kalau di sini adalah setengah kali jumlah sisi sejajar, sisi sejajar adalah 3,13 ditambah 0. Ya kalau untuk titik ini berarti ini AUC-nya sudah ketemu nih ya, 1,57. Dapatnya dari mana? Setengah dikali jumlah sisi sejajar, jumlah sisi sejajarnya 3,13 ditambah 0, ya. Kemudian dikali 1. Tingginya 1 ini. Ya, tingginya 1. Kemudian yang ini 4,03, ya 4,03 Anda dapat dari mana? Sama setengah kali jumlah sisi sejajar, sisi sejajar adalah ini 4,93 ditambah 3,13 ya dikali tingginya berapa? Dari 2 ke 1, maka tingginya adalah 1 ya. Jadi setengah dikali apa namanya dikali ini ditambah ini dikali tingginya 2 ke 1 berarti cuma 1, tingginya 1. Anda hati-hati dengan yang ini ya misalnya ini, maka 8,56 ini adalah setengah kali jumlah sisi sejajar, ya jumlah sisi sejajar adalah 3,9 ya ditambah berapa? Ditambah 3,9 ditambah 4,8 ya 3,9 ditambah 4,8 ya kemudian apa namanya ininya 2 ya tingginya 2. Hati-hati ya kalau ini tingginya adalah 2. 3,9 tambah 4,8 ya kemudian dikali 2 kemudian ya setengah dikali jumlah sisi sejajar ya jumlah sisi sejajar setengah dikali jumlah sisi sejajar ya dikali tingginya adalah 2 karena 12 ke 10 adalah 2. Ya kalau yang ini juga ini 4 ya. Kalau yang ini berarti berapa? 12. Ya, 12. Jadi cara menghitungnya begitu. Ya. Ini sederhana sekali trapezoid. Kenapa? Karena kan gambarnya trapezoid teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda bisa lihat ini kan gambarnya trapezoid. Ini kan pada dasarnya ini gambarnya kayak gini ya. Anda misalnya ini yang gampang lah ya. Ini titik pertama ini ke sini, ini ke sini. Kemudian apa namanya? Jumlah
nanti akan ada semacam gini set gitu ya. Jumlah sisi sejajar ini sama ini ya, tingginya ini. Jadi trapezoid tapi yang miring ya. Jadi trapezoid yang gambarnya apa namanya? Tingginya itu malah ini T-nya. Ini tingginya. Ya, jumlah sisi sejajar itu yang ini. Sisi sejajar berarti ini ditambah ini. Ya, jadi konsentrasinya. Ya, konsentrasinya menjadi jumlah sisi sejajar. Apa namanya? Tingginya adalah waktu karena trapezoidnya trapezoid yang tidur ya, yang tidur. Nah, nanti Anda bisa apa namanya? Banyak di kuliah lain insya Allah akan ada penjelasan tentang itu. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang. Tapi seperti itu sederhana. Oke, kalau sudah dapat ini, kita sudah dapat kolom 3 ya. Berikutnya adalah jumlahkan AUC untuk mendapatkan AUC dari T0 sampai T terhingga, kemudian isikan pada kolom 4. Yang dimaksud waktu terhingga pada contoh ini adalah T sama dengan 48 jam, karena sudah dianggap cukup lama dan kadar obat pada waktu itu sudah cukup kecil, 0,1 mikrogram per mili. Maka Anda lihat di sini, Anda tinggal tambahkan nih. Ini 0, ya, kemudian ini 0 tambah 1,7 sama 1,7. Kemudian yang berikutnya 1,7 tambah 4,03 sama 5,06. Kemudian 5,60. Kemudian 5,60 ditambah 5,40 ya sama dengan ini. Ya, kemudian ini tambah ini dan seterusnya sampai sini semua. Ya, ini masuk ke AUC 0 apa namanya sampai T. Kita lihat berikutnya adalah kalikan tiap-tiap segmen AUC dengan nilai K. Kenapa kita perlu nilai K? Anda lihat, kita perlu ada nilai K. Di sini ya, perlu nilai K. Maka kita kalikan dengan nilai K. K-nya dapat dari mana? K-nya adalah K tetapan kecepatan eliminasi yang tadi kita sudah dapatkan di awal. Nah, kita sudah hitung dan nilainya 0,1 per jam. Maka tinggal dikali 0,1. 1,7 dikali 0,1, 5,6 dikali 0,1 dan seterusnya. Jadi 0,1 dikalikan ini muncul ini. Ya, ini adalah K dikali AUC. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat balik lagi. Sudah ya. Kemudian hasilnya masing-masing ditambah CT. Kenapa kok ditambah CT? Kembali lagi ke persamaan ini. Anda lihat ini ya. Untuk melihat AB itu CT tambah K, maka kita perlu CT. Baik, CT-nya mana? CT-nya ini. Maka mudah saja. Jadi 3,13 ditambah 0,157 sama dengan ini 4,93 ya ditambah 0,56 sama dengan ini dan seterusnya. Ya tidak usah semua karena kita ingin melihat nilai KA-nya. Ya, kita ingin melihat KA-nya jadi tidak usah semua. Ya, kita apa namanya? Kita cari. Oke, kemudian kita lihat berikutnya. Sudah ya. Mencari nilai AB per AB tak terhingga pada tiap-tiap waktu. AB per AB tak terhingga. Nilai AB pada tiap-tiap waktu di kolom 6 dibagi dengan AB tak terhingga ya 9,913. AB tak terhingganya adalah ini teman-teman sekalian. AB tak terhingganya ini nih. 9,913 adalah AB tak terhingga. Ya, AB tak terhingganya adalah 9,913. Ya, jadi nilai ini 3,287 dibagi 9,913 sama 0,332. 5,4 dibagi 9,913 sama dengan ya 0,54 ini dibagi semua yang ada di sini dibagi 9,913. Jadi ini adalah AB. Ya, ini adalah AB tak terhingganya ini. Ya, AB tak terhingganya adalah 9,913. Kemudian kita tinggal ini adalah fraksi obat yang apa? Ya, fraksi obat yang diabsorpsi. Maka sisa obat yang belum diabsorpsi atau akan diabsorpsi adalah 1 dikurangi ini. Maka ya udah 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0,332, 1 dikurangi 0,554 dan seterusnya. Ini hasilnya. Nah, kemudian ya kita lihat di sini. Oke. Ya, ini sudah ya tadi ya, 1 dikurangi kolom 7, ini sudah, masukkan kolom 8, ini sudah selesai ya. Kemudian buat kurva antara waktu T pada sumbu X dan log
pada ini ya, pada kolom 8 akan diperoleh garis lurus dengan slope minus KA per 2,303. Sekali lagi kalau log itu ininya per 2,303, kalau ini len maka ini langsung KA. Ya, nilai slope-nya atau nilai B-nya kalau di kalkulator ya. Nilai B atau nilai slope di kalkulatornya. Kalau pakai log itu per KA per 2,303, kalau pakai len itu KA langsung KA. Oke. Jadi Anda masukkan ya 0 ya koma log 1. 1, log 0,668 dan seterusnya sampai Anda lihat sampai jam ke-5 saja. Kenapa? Karena Anda lihat di sini, ini ya 0, ini gambarnya ya. Ini kan absorpsi, masih absorpsi karena masih naik nih. 0,13, 4,93, 5,86, 0,25. Di sini 6,28 ini sudah mulai turun ya. Sudah mau turun. Jadi ini sudah mulai masuk eliminasi. Ya, kita masukkan ya maksimal sampai titik ke-5. Jam ke-5 karena dia sudah turun, ini sudah absorpsinya sudah selesai di sini. Ya, kenapa kemudian kita hingga T sama dengan 5 jam saja cukup. Jadi Anda masukkan sampai sini. Jadi X-nya adalah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya adalah log atau len dari ini. Ya, sampai sini. Sekali lagi kalau log itu nilai B-nya atau nilai slope-nya Anda bagi 2,303, kalau Anda pakai len B-nya ya langsung ketemu. Maka diperoleh nilai KA-nya adalah 0, sekitar ya. Ini tergantung Anda pembulatannya. Ada yang nanti ketemu mungkin 0,39 sekian atau Anda ketemu 0,40 berapa sekian. Nggak masalah. Yang penting angkanya akan mendekati nilai ini. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah proses untuk memperoleh nilai KA dengan menggunakan metode Wagner-Nelson. Ya, metode ini memang dibandingkan metode residual mungkin lebih panjang ya. Ininya apa namanya jalannya ya lebih panjang apa namanya jalannya ya tetapi apa namanya di beberapa literatur mengatakan bahwa keuntungan dari metode Wagner-Nelson ini adalah dia bisa apa namanya bisa menghindari adanya proses apa namanya flip-flop ya, menghindari adanya peristiwa apa namanya flip-flop dan apa namanya dia bisa juga ketika obatnya itu misalnya nilai nilai KA-nya campuran sehingga dia bisa nilai KA-nya itu campuran dari orde ke-0 dan orde ke-1 atau model kompartemen 1 dan 2 sehingga ini bisa kemudian juga digunakan ya, bisa digunakan secara lebih apa istilahnya, lebih valid ketimbang metode residual. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke baik, sebenarnya ini semua ada di sini di buku ini. Jadi bukunya Prof. Lukman Hakim di halaman 119 sampai 123. Ini yang saya sampaikan tadi saya ambil dari buku tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.